wabarakatuh. Nama saya Santika Humaira Effendi dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kelas E semester 4 tingkat 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah keuangan daerah. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Lalu good governance menurut UNDP memiliki ciri yang pertama, partisipasi atau participation, yang dimana keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Ini dibangun atas dasar berasosiasi, berbicara, dan juga berpartisipasi secara konstruktif. Lalu selanjutnya ada yang dikatakan dengan rule of law atau tegaknya supremasi hukum. Di sini kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Lalu selanjutnya ada yang dikatakan dengan transparansi atau ya bisa disebut dengan dibangun berdasarkan kepada kebebasan mencari informasi yang berkaitan dengan kepentingan daerah yang dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Lalu yang selanjutnya ada responsif, di mana yaitu lembaga-lembaga harus cepat tanggap dalam melayani stakeholder. Selanjutnya konsensus orientasi, yaitu di mana berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Yang selanjutnya adanya equity atau kesetaraan. Di sini masyarakat berhak mendapatkan kesejahteraan dan keadilan, efektivitas dan efisiensi. Di sini yaitu pengelolaan sumber daya daerah secara berdaya guna atau efisien dan berhasil guna atau efektivitas. Lalu selanjutnya ada yang dikatakan dengan akuntabilitas. Di sini adanya pertanggungjawaban kepada daerah berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan. Lalu yang terakhir adanya strategi vision atau visi strategi. Di sini penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi yang jauh ke depan. Contoh dari partisipasi atau participation yaitu di mana masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada partai politik, lalu partai politik menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan yang nanti akan dirancang undang-undang dari aspirasi-aspirasi masyarakat tadi, yang selanjutnya akan ditandatangani atau disahkan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden. Lalu yang selanjutnya ada yang dikatakan dengan rule of law. Di sini contoh rule of law itu hukum yang adil dan tidak memandang bulu dilaksanakannya. Jadi di mana adanya orang yang miskin dan yang kaya tetap saja hukumnya sama seperti itu. Mau dia seorang pejabat maupun bukan pejabat, hukumnya pasti akan seperti itu karena hukum itu adil dan tanpa memandang bulu. Lalu adanya transparansi. Di sini transparansi berbicara mengenai kebebasan memperoleh informasi. Jadi siapapun orang yang berkepentingan ataupun masyarakatnya meminta informasi mengenai daerahnya secara langsung, pemerintah itu berhak memberikan informasi tersebut. Kemudian setelah itu ada yang dikatakan dengan responsif, di mana sikap-sikap lembaga ini harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder maupun masyarakat yang ada di daerah tersebut, karena pelayanan mereka itu harus memberikan yang terbaik kepada siapa saja yang akan dilayani oleh lembaga-lembaga tersebut.
Setelah itu ada yang dikatakan dengan konsensus orientasi. Di sini contohnya kepentingan-kepentingan itu harus berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang luas. Jadi misalnya pada suatu masyarakat membutuhkan tempat ibadah, maka disegerakanlah untuk mengambil tindakan akan membangun sebuah tempat ibadah di daerah tersebut. Lalu di sini ada yang dikatakan dengan equity, di mana adanya kesetaraan karena masyarakat itu harus mendapatkan kesejahteraan dan keadilan yang sama. Di sini di mana adanya bantuan dari pemerintah terkait Raskin, BLT ataupun apa semacamnya itu harus tepat sasaran, di mana dia adalah seorang yang kurang mampu. Lalu ada yang dikatakan dengan efektivitas dan efisiensi. Di sini di mana pengelolaan sumber daya daerah itu harus berhasil guna dan berdaya guna. Di sini di mana pengelolaan sumber daya ini harus menghasilkan dan juga dapat digunakan. Di mana masyarakat harus lebih produktif. Ada yang dikatakan dengan akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Di sini, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan kepada daerahnya. Apapun yang aktivitas yang dilakukan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Lalu setelah itu ada yang terakhir yang dikatakan dengan strategi vision, di mana visi-visi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat itu harus memiliki visi yang jauh ke depan, di mana harus memikirkan kehidupan yang akan dituju di kemudian hari. Karakteristik tersebut, maka Pemda harus memiliki minimal 4 karakteristik. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, menerapkan prinsip perekonomian. Dan yang keempat, efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena kenapa ada 4 prinsip seperti itu? Yang pertama, karena ketika adanya transparansi dalam suatu daerah, maka akan adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas transparansi tersebut. Lalu setelah itu akan adanya penerapan prinsip perekonomian yang nanti akan tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Yaitu pengawasan keuangan. Pengawasan adalah hal yang penting dalam upaya untuk menjamin suatu kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang ingin dicapai. Lalu berdasarkan sifatnya, pengawasan ini terbagi dua. Hari tahun 1992, yaitu yang pertama pengawasan preventif. Pengawasan preventif ini pengawasan yang menekan pada pencegahan, jangan ada kesalahan yang terjadi di kemudian hari sebelum adanya tindakan dalam pelaksanaan kegiatan itu dilakukan. Bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu pengawasan represif. Pengawasan ini adalah usaha yang dilakukan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan sehingga kesalahan tersebut tidak terjadi di kemudian hari. Dan ini dilakukan atas dasar kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan. Berdasarkan tekniknya, pengawasan ini ada dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Langsung ini turun langsung ke lapangan atau inspeksi, dan yang tidak langsung adalah mengkaji laporan yang diberikan oleh pemeriksa atau maupun audit. Biasanya pengawasan langsung itu langsung terjun ke lapangan yang dilakukan oleh inspektorat yang disebut dengan inspeksi. Lalu selanjutnya ada yang dikatakan dengan teknik
Penelitian tidak langsung ini hanya melihat dari hasil laporan yang dilakukan oleh pemeriksa dan juga audit yang melakukan pemeriksaan. Lalu menurut Hamsyah tahun 1997 adanya pengawasan APBD itu karena yang pertama menjaga agar anggaran yang dijalankan, dan yang kedua menjaga pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang digariskan. Lalu yang selanjutnya menjaga agar pelaksanaan APBD dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya empat institusi yang melakukan pengawasan keuangan. Yang pertama adanya DPRD, yang kedua SPI atau Satuan Pengawasan Internal, yang ketiga pengawasan eksternal, dan yang keempat yaitu Menteri Dalam Negeri. Di sini DPRD sebagai badan legislasi yang dimana dia melakukan penganggaran, perencanaan, lalu pelaksanaan APBD, juga investasi, penghapusan aset, dan juga melakukan pelaporan APBD. Di sini ada siklus pengawasan internal di mana ada perencanaan audit, pelaksanaan audit, merespon auditor, naskah audit, pelaporan audit, dan ditindaklanjut selama 60 hari dan kembali lagi ke perencanaan audit. Lalu selanjutnya ada Kementerian Dalam Negeri. Di sini Kementerian Dalam Negeri memiliki peraturan mengenai pedoman penyusunan APBD. Lalu selanjutnya materi mengenai yang selanjutnya yaitu pengelolaan aset daerah. Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintahan yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan mata uang dan digunakan untuk operasional pemerintahan. aset daerah di sini dibagi ke dalam 6 golongan menurut peraturan pemerintah. Yang pertama ada golongan tanah, yang kedua ada golongan peralatan dan golongan bangunan dan gedung, lalu yang keempat ada golongan jalan, jaringan, dan yang kelima ada golongan aset tetap lainnya, dan yang terakhir konstruktif dalam pekerjaan. Lalu materi selanjutnya yaitu pengelolaan aset daerah menurut Soleh dan Rohmansyah pada tahun 2010 mengatakan ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan, yang kedua penganggaran, yang ketiga pendistribusian, ini sudah termasuk penyimpanan, yang kelima penggunaan, yang keenam yaitu pemeliharaan, dan yang ketujuh penghapusan. yang pertama itu ada yang dikatakan dengan perencanaan kebutuhan. Ini dilakukan oleh DPRD dari aspirasi masyarakat yang masuk. Lalu adanya penganggaran yang nantinya akan diseleksi mana yang lebih harus setelah dilakukannya penganggaran, maka adanya pengadaan barang-barang yang akan selanjutnya yaitu didistribusikan, di mana ini bisa disebut juga pengalokasian dari semua kebutuhan yang dibutuhkan. Lalu adanya penggunaan di mana barang-barang yang sudah didistribusikan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada yang disebut dengan pemeliharaan. Di sini setelah jadinya barang, ada yang dikatakan dengan penghapusan. Di sini penghapusan dari daftar aset pengelolaan barang dengan menerbitkan surat keputusan. Dari pengelolaan aset daerah yang pertama yaitu mengamankan, yang kedua menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam mengelola aset daerah, yang terakhir yaitu memberikan jaminan dan kepastian dari pengelolaan aset daerah. Yang pertama, menunjang terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga kedua yaitu
terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah, dan terwujudnya pengelolaan aset daerah yang tertib, efektif, dan juga efisien. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai good governance menurut UNDP, lalu pengawasan keuangan, dan juga pengelolaan aset daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.